berita yang saya dengar tadi, saya tunjuk ini. Tarik tangan saya, Allah. Oh, Allah, masuk. Diri, tidak apa-apa, los. Bebas. Bebas. Sak pola-polamu. Tunjukkan gerak kamu hari-hari sana gimana gerak kamu sehari di sana. Bebas. Gimana bentuk bebasnya? Saya ingin tahu. Saya banyak mengelabui orang-orang di sana dengan kemunafikan yang sangat luar biasa. Ya gerak kamu, kasih contoh gerakan manusia yang kamu tipu kayak apa? Mungkin joget-joget, minum-minum atau apa? Suka minum Homer itu banyak di sana. Apalagi jogetnya gimana? Tidak perlu. Kenapa? Malu? Dilihat orang banyak. Tutup, nggak kelihatan. Tidak perlu. Duduk. Aku tidak marah sama sampean kok. Agak di sini, situ nanti kamu susuk loh dari belakang. Tombak di belakang, aku sini. Aku tidak marah sama sampean kok. Ngapain saya dipanggil ke sini? Oh, yang manggil kamu siapa? Tadi saya ditarik, dilempar ke tubuhan. Narik, lempar. Kamu apa golongan apa? Iblis. Asli iblis? Asli. Asli, berapa umur sampean? Sudah banyak umur saya. Berapa? Ada 7.000 tahun. 7.000 tahun. Terbuat dari apa sampean? Dari api yang sangat panas sekali. Api sangat panas. Kau bisa cerita. Kalau si itu terbuat dari api, kita panggil Mbah I ya, jangan marah ya. Ya, silahkan saja. Kalau kamu terbuat dari api, berarti emang ada iblis terbuat dari yang lain? Ada? Ada banyak sekali. Dari perbuatan manusia itu yang paling banyak sekali. Oh, terus apa lagi? Dari keturunan iblis dengan iblis. Oh, jadi iblis itu ada yang terbuat dari api langsung? Ada. Ada yang karena perbuatan manusia? Ya. Ada yang karena antar iblis kawin gitu? Ya. Paling banyak sekarang dari apa? Dari perbuatan manusia. Oh, Kemusyrikan. Kemunafikan. Semuanya ada. emang manusia bisa membuat iblis? Bisa. Sangat mudah sekali. Oh. Jika dia menjalani apa yang saya bisikan, otomatis nanti akan menjadi pasukan buat saya semakin banyak. Bahkan sekarang hampir menguasai seluruh dunia. Sekarang ini ya? Iya. Enggak, sebelum kita banyak bicara, tak subuhi mau tak subuhi. Tidak perlu. Kenapa? Saya sudah banyak makan dari upah-upah saya. Aku mau minum kopi sendiri boleh kan? Silakan. Nah, nanti beli nggak tak suguhi nanti. Sudah banyak saya. Kamu... Makanan saya itu ruh manusia. Wah, mau ngambil dari sini? Tidak. Ngambil tak potong manukmu? Tidak. Kamu jangan bohong sama saya. Aku ini dapat berita kota di negara sana itu. Kenapa kamu bisa bahasa Indonesia? Coba ceritakan. Saya bisa bahasa seperti ini. Ya, saya mengikuti dari jasad ini dan memang itu sudah diperintah oleh Sang Madiraja. Bahwa bahasa itu bisa untuk dipergunakan untuk seluruh dunia. Bahkan sampai di luar dunia pun digunakan. Jadi walaupun kamu bisa dari sana, kau bisa bahasa Indonesia karena ikuti tubuh yang kamu masukin. Mudah saja. Setiap bahasa saya menguasainya. Tinggal di mana saya bertempat. Oh gitu. Iya, apalagi bahasa Indonesia. Semuanya saya menguasainya. Bahasa Indonesia? Ya. Tadi kamu mengatakan bahasa Indonesia dipakai di mana-mana, gimana maksudnya itu? Dari sisi kegaiban itu sekarang mulai dipakai di berbagai belahan dunia, dari iblis, jin maupun dan para ruh-ruh yang sudah ada di luar bumi. Oh, begitu. Semuanya mulai sedikit demi sedikit mereka menggunakan bahasa itu. Bahasa Indonesia ya. Saya rokok boleh, Mbah I? Boleh. Nah, kalau kamu ambil sendirilah. Kan nggak asik kalau aku ngopi itu sendiri, kamu nggak. Nah, nanti kamu nggak tahan baunya. Ya tak pagari. Oh, silakan. Dan nyampe ke saya baunya itu. Rokok dari mana itu? Dari neraka yang paling bawah. Paling bawah? Ya. Kalau aku kan merokok itu terbuat dari tembakau, cengkeh. Kalau kamu terbuat dari apa rokoknya, Mbak I? Dari manusia-manusia yang sudah menjadi budak saya. Semuanya saya ambil. Ini yang menarik. Masuk manusia dari budak-budak sampean mana adakah kira-kira?
Banyak sekali. Ya, Ya, masa? tak terhingga jumlahnya. Jadi banyak masjid di benak kamu tuh ada ya? Banyak sekali. Ya udahlah, nggak mau tahu soal itu. Temanmu suruh jangan, nggak usah ganggu aku lah. Aman kamu, kita tahu. Terasa ini, Nah, sudah sana pergi semuanya. aman, terasa ini. Ngambil apa dia? Nggak boleh. Mereka hanya ingin tahu saja Oh. mana tuannya itu dipanggil tadi. Kamu tuannya? Ya, Sebelum datang ke sini masuk tubuh Mas ini tadi di mana sampean, Mbak I? saya sedang bertugas untuk mengambil apa saya sebanyak mungkin yang saya bisa Itu kan tugasmu di mana? di kota yang sangat maju, sangat mewah, sangat modern. Sana tempat saya. Kalau di dunia Mas sebagai kota apa itu Mbak I? Kota di Arab sana. Apa boleh saya sebutkan? Ya nggak, tanya sama golongan cahaya tuh. Kan ramai di berita sudah itu. Ya sebutkan aja. Ya di Dubai sana saya. Dubai, ya toh. Terus lo kamu kok di sana ngambil opah itu? Posisimu sebagai apa di sana? Saya sebagai orang-orang yang selalu dipuja di sana. Oh, Sebagai sesembahan yang ada di sana saya. loh. Jadi selama ini kamu disembah di sana? Ya, Itu versi enggak. Situ boleh saya mengatakan karena pada kenyataannya Mbak I banyak manusia-manusia yang melahirkan golongan iblis kan begitu. ya. Nah, jadi mungkinkan saja kalau termasuk kemusyrikan, kesyirikan itu sembah kamu oleh iblis kan begitu kan. Ya. Bagaimana cara orang nyembah sampean itu? Cara mereka menyembah saya itu dengan melakukan kemaksiatan, perjudian. Banyak sekali di sana. Oh, Dengan riba yang sangat merajalela di sana. Dengan uang-uang yang tidak jelas itu. Sehingga terbentuklah sebuah negara yang sangat mewah. Itu hasil dari bantuan saya. Dari harta-harta yang haram itu mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya. Terkumpul di sana semuanya. masa nyembah seperti itu bukan nyembah perbuatan namanya itu. Ya. Nyembah itu kan ritual keagamaan misalnya. Ya, Gimana? secara otomatis ketika mereka mendewakan atau menuhankan harta, Oh, itu mereka juga menuhankan saya. oh, Karena harta selama ini yang menguasai adalah dari kaum saya, yaitu bangsa iblis. begitu. Ya, dengan pundi-pundi yang saya sebarluaskan, dengan kemudahan yang saya berikan kepada mereka, sehingga mereka lalai untuk dengan ibadahnya, lalai dengan Tuhannya, semuanya lalai. Mereka hanya terlalu membanggakan diri, semuanya demi kemewahan, ingin menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Itulah sifat-sifat saya yang mereka pakai itu setiap. Lo katanya sana itu pusat dari suatu agama yang selama ini besar di dunia ini. Ya, memang di sana itu wilayahnya dari wilayah yang sering agamis itu. Tapi mereka itu sangat munafik sekali. Ulangi lagi? Dari wilayahnya saja yang mereka anggap sangat agamis. Dari wilayahnya coba agamis, tapi Mereka sangat munafik sekali. oh, Selalu menyembah harta. tapi katanya mereka diberi kekayaan kaya raya itu karena mereka mengikuti agama dan taat katanya. Jika Ada kaya. sebagian kecil saja, sebagai kedok saja. Buktinya dan kenyataannya mereka suka berpesta, bermaksiat, selalu berzina, semuanya bebas. Dari segi pakaiannya ke mereka seperti taat dalam hal agamanya mereka. Itu kan hanya pakaian. Sehingga mereka bisa menyampaikan kami diberi kekayaan banyak ini karena kami taat beragama. Begitu kira-kira? Pakaian itu sebuah adat, bukan sifat. Bisa saja mereka memakai pakaian semacam itu, tapi sifatnya itu tercela. Bisa saja. Tapi kan jadikan promosi bahwa kami kaya raya seperti ini karena kami dekat sama Tuhan. Begitu bagaimana? Sebuah narasi itu bisa dibangun seolah seenaknya mereka saja. Betul nggak selama itu disampaikan seperti itu? Ada betulnya, tapi ya banyak salahnya. Enggak, maksudnya mereka mengatakan seperti itu loh. Kami diberi kekayaan ini karena dekat sama Tuhan gitu? Tidak, Enggak. tidak. Enggak pernah ngomong seperti itu mereka, enggak pernah ngomong. Mereka membuka peluang untuk orang-orang yang sangat jahat, sangat kejam, dan sangat rakus untuk singgah di negara itu. Untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Karena di sana tidak ada pajak. Karena pajak
dengan tidak adanya pajak, orang-orang yang sangat zalim, sangat rakus, dan sangat ingin berkuasa, semuanya kumpul di sana. Karena uang-uang yang mereka kumpulkan tidak hilang, tidak berkurang, karena tidak ada pajak. Itu adalah sebuah pengalihan untuk orang-orang yang sangat rakus agar bisa berdiam diri di sana, agar terjaga hartanya, agar semuanya tidak terganggu dan tidak bisa diganggu hartanya itu agar tetap awet di sana. Jadi pada ini sampean ini termasuk selama ini bantu ekonomi orang sana kalau begitu ya. Intinya itu kan. Walaupun bentuknya macam-macam lewat riba, lewat judi, itu kan bentuk secara manusianya. Tapi kayaknya mereka ada yang bantu gitu loh. Lalu katanya sana itu tambang-tambang minyaknya apa itu yang menghasilkan uang, itu bagaimana menurut sampean, Mbak I? Minyak itu hanya kecil saja di sana. Negaranya hanya kecil saja. Tidak mungkin mencukupi untuk orang-orang sebanyak itu. Mereka itu kong kali kong dengan menggunakan sistem riba yang sangat amat dahsyat sekali. Jadi keuangan di bank-bank itu kan sangat banyak sekali uang yang berputar di negara itu. Oke, terima kasih. Jadi diri Anda benarlah kiranya bahwa kamu memang dari sana dan selama ini membantu kehidupan orang sana gitu ya. Nah, sekarang ini ramai di media sosial, Mbah I. Tempat yang intinya kota itu, negara itu selama ini dibilang kaya raya, ramai, bahkan kota dunia lah. Nah sekarang tiba-tiba katanya ada berita yang menyampaikan sekarang udah mulai sepi, ditinggalkan oleh orang-orang tadi itu yang kau sebutkan. Berita itu benar atau bohong, Mbak? Itu memang benar. Benar. Di dunia masih itu betul. Jadi berita kota itu yang selama ini dibilang kota kaya raya sekarang mulai bangkrut itu benar adanya. Bukan berita palsu ya. Nah, ini yang kutanyakan. Samohon pada Allah dan izin beliau senirwana ingin tahu kalau memang itu betul, itu apa yang sebenarnya. Ternyata sampean sedang ke sini, nggak tahu caranya yang narik, saya kurang tahu, hanya berdua saja tadi kan. Nah, silakan jelaskan apa yang terjadi sebenarnya di sekarang mulai sepi. Silakan. Yang terjadi memang sudah saatnya negara itu untuk diputar balikkan keadaannya. Yang selama ini sudah terlalu melampaui batas dengan kekayaannya, bermewah-mewah, bermegah-megah, dan berpesta pora. Semuanya sudah mereka jalani dengan kemusyrikan, kedoliman, maupun kelalaian yang sudah mereka lakukan. Sudah saatnya untuk diambil kembali kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan kepada orang-orang itu. Baik dari orang di negara itu sendiri maupun orang yang datang ke situ. Semuanya harus diputar balikan semuanya. Sudah saatnya untuk diambil kembali. Karena harta yang berputar di situ adalah harta haram kebanyakan. Harta yang selama ini saya perbantukan. Semuanya itu dibackingi oleh negara yang sangat kuat. Mereka mengira bahwa negara itu tidak akan tersentuh. Mereka berlindung pada orang-orang yang munafik, orang-orang dolim, orang-orang yang rakus. Dikiranya mereka itu aman selamanya. Bahwa yang membackingi mereka itu adalah orang-orang yang sangat rakus dari negara yang besar sana dan negara yang sangat kejam itu. Mereka berlindung di dua negara itu. Mereka beranggapan bahwa dengan berlindung kepada dua negara, mereka itu tidak akan tersentuh, tidak akan ada yang mengganggu dari negara manapun. Tapi nyatanya sekarang negara mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Itu bukti bahwa semua tidak bisa direncanakan oleh manusia itu. Semua jika Allah berkehendak untuk menghancurkan sebuah negara itu sangat mudah sekali. Bahwa yang katanya itu negara sangat modern, sangat maju militernya, mudah sekali jika Allah berkehendak. Dengan satu hari kejadian saja, negara itu sudah runtuh dari ekonominya, dari orangnya, semuanya ya, bisa dihapus. Bahkan tidak akan ada lagi kehidupan yang selama ini terjadi bisa kembali lagi seperti semula.
mereka akan kembali ke zaman batu lagi. Itu. Iya. Dari apa yang Mbak I ceritakan tadi, saya bertanya boleh? Boleh. Tadi Anda mengatakan, ini yang menarik pada saya, sudah saatnya harta yang Anda perbantukan itu saya dikembalikan. Ya. Nah, kalau dunia manusia mungkin ya pinjem, kembalikan. Kan kelihatan nampak. Lah ada ini goib. Nah, Ya. kok mengatakan sudah saatnya apa yang perbantukan harus dikembalikan. Ini maksudnya karena kau bantu harta, ya toh, kamu kembalikan kepada siapa dan siapa pemiliknya sebenarnya itu, silakan. Sebetulnya harta di seluruh dunia ini hanya milik satu orang saja. Udah, aku minta Dubai itu aja. Yang di Dubai itu. Nah itu aja. Ya itu sebagian kecil itu. Iya, yang itu aja kamu ceritakan, jangan yang lain-lain. Yang itu sebetulnya itu milik seseorang. Milik kekasih Allah sebetulnya. Dan harta-harta yang selama ini saya tebarluaskan itu hasil dari curian saya. Oh, Dengan sedikit saja mereka bisa merasakan kemewahan, kemegahan, bahkan kemajuan yang sangat luar biasa. Itu adalah salah satu tipu daya saya agar bisa mengelabui manusia dan memperbudak manusia-manusia dengan harta itu dengan mudah. Dan akhirnya mereka menjadi bagian budak saya, di pasukan saya, ataupun dari orang-orang yang nantinya akan saya injak di neraka nanti. itu. Nah, ini yang menarik lagi buat saya lagi. Tadi ada yang mengatakan harta yang kau berbuka sama orang situ yang kita bahas ini loh ya, nggak usah ke dunia, ya kan? Dunia nanti lagi ada bagian yang bercerita. Anda kan situasi tugasnya kan? Ya. Nah, tadi ada yang mengatakan saatnya kembalikan kepada pemiliknya. Kau mengatakan harta itu adalah milik seorang waliullah. Nah ini, apakah Iblis tahu seorang waliullah? Tentu saja tahu. Tahu. Saya lebih mengetahui dari manusia-manusia yang baru kemarin lahir itu. Aku yakin ya dunia gaib pasti paham masalah ini dan aku pun soal kepahaman. Cuma ini kita dunia manusia, nah, biar pasukanmu juga sekarang ngambil upah gitu loh. Ya. Nah, paham? Sana sudah mulai saatnya ngambil upah, ya dicuri kembalikan lagi kan gitu. Nah ini tadi kamu mengatakan itu milik seorang waliullah, ya toh? Ini maksudnya itu harta yang bagaimana itu kok milik waliullah itu? Harta warisan. Oh, harta warisan. Ya. Oh, harta warisan itu ada di sana juga. Ada. Dan itu gaib masih. Gaib dan nyata itu sudah ada. Oh. Semuanya masih tertutupi. Yang terambil itu hanya 10%-nya saja. Bisa menyangkupi semuanya. Kalau kamu tinggal di negara itu, di situ itu memang dunia ini kan banyak, harta mana kan banyak. Dan yang memang semuanya kembali pada satu orang semuanya. Tapi kan ada yang meninggalkan sendiri, misalnya ada harta korun, harta raja-raja sana dulu. Dan yang kamu ambil tuh dari harta siapa, dengan siapa? Di sekitar sana kan banyak harta-harta yang terpendam. Maupun dari emas hitam itu kan bisa saya keluarkan dengan mudah. Emas hitam? Minyak itu? Ya. Oh, itu harta juga termasuk? Termasuk. Itu sebenarnya itu hasil siapa itu sebenarnya? Itu sebenarnya adalah peninggalan dari Rasulullah. Dari Rasulullah, Masya Allah. Iya. Ada kamu kembalikan lagi? Saya kembalikan lagi. Oh, terus maaf ini, kamu bekerja selama ini membantu sehingga kota itu jadi rame. Sekarang sepi, sekarang saatnya kamu kembalikan harta itu, kan gitu. Kamu kerja itu atas perintah siapa? Atas perintah Sang Mahadiraja, raja dari segala raja, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Dan saya tidak bisa menolaknya, karena itu adalah pemberian hak dari Sang Maha Pencipta. Walaupun saya seorang iblis, saya juga mentaati siapa yang perintah saya. Walaupun saya diberi kuasa untuk menyesat ke manusia, saya juga taat kepada Sang Maha Pencipta. Walaupun saya nantinya akan dikembalikan ke tempat saya semula. Saya menjalankan sebagai tugas saya saja, tidak melebihi apa yang diperintahkan, apa yang diperbolehkan, tidak. Memang itu sifat saya. Hanya menjalani
tugas-tugas dan wewenang saya saja. Berarti itu. Jika manusia tergoda, ya itu memang jatahnya. Jika tidak, ya perbaiki manusia. Berbuat yang baik saja. Karena saya menggoda hanya orang yang bisa saya goda. Kalau tidak, itu ya sebuah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Saya tidak bisa mengganggu. Oke. Karena memang ya saya pahami hidayah mutlak milik Allah ya kan. Nah, Saya juga tahu batasan-batasan itu. tugasnya menggoda saja. Kalau mereka tergoda, ya itu jatah saya. Begitu saja. Tidak Adapun usah. orang itu selamat itu pun dari Allah, anugerah dari Allah gitu ya. Oke. Ini kembali ke masalah tadi itu. Selama ini kau bantu harta pada mereka, ya, terus kan diperintah oleh siapa tadi yang merintah sampean? Sang Beliau Mahadiraja. Ya, ya makanya kan pelupa Mbah ya toh. Itu pun andai kata saya menyebutkan juga lucu kan, karena namanya nama Nusantara bukan nama sana. Ya. Kenal juga sampean ya? Kenal? Ya kenal dari ujung langit tertinggi sampai bumi terdalam. Dia mengenal semuanya. Kenal semua. Iya. Boleh disebutkan siapa itu gelar di alam gaib? Berani nyebutkan sampean? Berani? Ya berani. Sebutkan coba. Beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Itu Nusantara loh itu. Masa sampai sana? Ya, nama kan bisa apa saja. Itu kan gelar. Ya, aku kan di alam gaib aku kan bilang di alam gaib. Dunia manusia mungkin orang nggak percaya. Karena kan seperti Rasulullah kan juga seperti orang biasa kan. Ya karena kepahaman manusia itu terbatas. Itu pun anugerah Allah gitu loh. Hanya Dan di alam gaib siapa gelarnya orang itu? Beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Memang kamu diperintah langsung oleh beliau Ya. untuk kembalikan semua yang kamu curi gitu. Memang itu sudah tugas. Nah, iya. Sekarang makanya itu kan nyata dunia manusia kan sekarang sepi, mulai kembali surut lah ekonomi sana. Kan gitu. Ini dunia berita saya baca loh. Saya nggak tahu, saya ada ke sana soalnya. Tidak hanya di sana saja. Banyak sebetulnya. Ya kita bahas sana aja. Kan karena yang menurut berita yang dianukan itu. Nah, si goibnya adalah saatnya harta yang kamu curi untuk bantu orang sana harus kamu kembalikan pada yang punya hak. Itu aja ya kan? Secara dunia manusia. Nah, tadi Anda mengatakan ketika mereka di sana kau bantu kekayaan, itu situ banyak perputaran harta haram lah katakan. Apa? Kenapa? Kenapa? Iblis yang lain Dari mana dia? saya untuk membuka wawasan. Tutup semua. Allah, tidak bisa melihat. Ya kan? Boleh kan? Aku juga berdoa saja. Ingat, semua sudah kehendak Allah kan gitu. Bukan masalah sing dan itu. Tadi Anda mengatakan secara dunia sudah kamu sebutkan. Ya, pada intinya adalah apa yang kamu curi untuk bantu mereka kamu ambil kembalikan, kan gitu. Nah, segi manusianya, tadi Anda mengatakan seolah-olah orang yang tinggal di sana, dia berbagai macam mereka pelanggaran aturan lah, merasa kuat karena dibackingi oleh negara yang kuat. Yaitu negara yang paling besar itu sama negara yang paling kejam itu katanya kan. Lah mereka begitu kuat. Lah kok sekarang tiba-tiba kok gak bisa melindungi lagi, bagaimana ceritanya? Tidak bisa. Buktinya mereka tidak bisa melindungi. Itu hanya sebuah janji kosong saja. Mereka membuat sebuah tempat yang di situ tidak terdapat teknologi yang sangat canggih yang katanya bisa menghalangi dari gangguan apapun, bahkan nuklir pun mereka bisa menghalangi. Tapi ketika ada satu kecil rudal yang mendarat di negara sana, mereka tidak bisa menghalangi. Itu kan sebuah kebohongan yang sangat menakutkan. Dari situlah kedok-kedok mereka mulai terbongkar. Ini sebuah narasi yang sangat terlalu membanggakan diri saja, membesar-besarkan teknologinya, padahal tidak ada apa-apanya. Gitu. Ya. Jadi intinya kedua negara ini yang mereka mengaku merasa paling canggih, paling kuat pun nggak berdaya melindungi mereka begitu. Dan sekarang mereka rasakan berlindung kepada orang-orang zalim. Hanya kehinaan saja yang mereka dapatkan sekarang. Nah, lalu ngomong-ngomong ini, sampai sebentar. Antara dua negara yang merasa didaya sama yang paling kejam tadi itu, selama ini ya,
mereka kok kuat itu yang bantu siapa itu? Yang bantu ya termasuk saya dan kroni-kroni saya. Oh, bentuk golongan sampean Ya, selama ini. ya. Oh, terus sekarang keadaan kedua negara itu bagaimana sebenarnya? Sebenarnya ya sudah hancur lebur mereka. Hancur lebur. Ya. Tapi kenapa masih merasa kuat itu? Ya karena mereka ingin terlihat kuat, karena sifat congkak, angkuh, sombong, merasa paling kuat dan merasa paling benar itu selalu melekat pada mereka, jiwa mereka. Karena dari golongan kami juga selalu membisikkan, menanamkan, kamulah orang yang terkuat di dunia ini. Negaramu adalah yang paling kuat di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandingi. Tapi itu bohong. Oh, Sebetulnya mereka itu lemah. lemah. Tidak bisa melawan siapapun sekarang. Tapi faktanya mereka masih saja ngusik sama negara lain. Itu hanya akal-akalan mereka saja. Hanya sebuah cangkang di luarnya saja. Telur yang sudah kosong, tidak ada apa-apanya. Sebenarnya ya. Nah, kalau dulu kuat karena golongan Anda ikut membantu Mbah I ya kan. Nah sekarang kok mereka melemah itu apa terjadi cara goibnya? Sekarang bangsa kami juga diperintahkan untuk tidak boleh membantu mereka lagi. Allahu Akbar. Jadi golongan Anda yang selama ini membantu mereka kuat itu sekarang diperintah nggak boleh bantu mereka lagi. Ya, Yang merintahkan siapa juga? tadi saya sudah katakan. Oh tadi sama merintahkan Sama. itu. Terus dampak nyatanya golongan Anda sudah nggak boleh bantu lagi itu secara manusia dampaknya apa sekarang negara itu? Mereka sudah tidak bisa bergerak lagi, baik dari ekonomi, baik dari kekuatan, kecanggihan elektronik maupun kecanggihan semuanya sudah saya ambil kembali. Oh maka mereka gampang dilumpuhkan oleh negara Iran itu ya? Ya. Oh lawan Iran nggak berdaya sama sekali. Kecanggihan teknologi yang selama ini mereka banggakan mudah saja untuk dipatahkan. Dari pesawat ataupun dari teknologi semuanya mudah saja dipatahkan. Karena golongan sampean ini membantu sudah perintah untuk ngambil upah, nggak boleh bantu lagi. Ya. Terus ini itu dari segi alat perang mereka, tapi dari segi keuangan mereka masih menguasai dunia. Apa terjadi itu? Yang terjadi mereka bekerja langsung dengan golongan kami yang lebih tinggi lagi. Oh, Mereka rela untuk menumbalkan orang-orang yang tidak bersalah. mendubah orang bersalah. Cara gimana contohnya? Dengan berperang itu mereka membunuh orang sebanyak-banyak. Oh alah Itulah yang alah. diserahkan sebagai tumbal sebetulnya. Mereka hanya mencari-cari agar bisa berperang ke negara yang mereka tuju. Yang anggap mereka salah. Sebagai saingan mereka perangi semua. Tapi kan aku yakin mereka nggak sengaja untuk membuat perjanjian secara khusus kan tidak. Ya tidak, semua dari bisikan-bisikan itu. Dan mereka juga bersekutu, bisa bertemu secara langsung pada jin-jin yang bisa mewujud nyata di daerah sana. Dari mana? Ini si Rebel itu? Ya, ataupun si yang bapaknya itu. Oh, manusia bentuk nyata bisa jin? Karena saking kuatnya, golongan kami bisa wujud nyata dan bertemu langsung. Menyerupai siapa waktu itu? Menyerupai bentuk kami. Ya bukan bentuk apa mereka takut? Tidak, malah disembah-sembah ya. Allah. Itu nyata ya? Nyata sekali. Pakai ritual. Pakai ritual. Jadi karena itu mereka secara memang ini soal harta uang itu kan ya secara dunia kan tetap sekarang masih menguasai, saya akui itu kan. Sehingga nilai mana hal terus padahal itu aslinya golongan saya bekerja aslinya. Nah, terus bagaimana? Karena mereka tuh mata uangnya masih tinggi nilainya sehingga masih congkak. Padahal kau bilang lemah sudah sebenarnya. Sebetulnya itu ya lemah, cuman mereka bermain politik saja. Lah iya, kan golongan kamu masih bekerja kalau begitu kan? Ya, itu jatah-jatah mereka. Nah, Pada saatnya nanti juga tidak akan berkutik lagi. pada saat nggak butuh lagi ya. Ada waktunya. Ada waktunya, tapi semua proses ya kan? Semua proses. Jadi kalau begitu saya nggak salah bahwa semua keributan di dunia ini pertanda nyata perubahan sistem hitam golongan sampean. Jadi yang putih itu betul. Ya, Proses terjadi sudah nyata ini. sudah. Semua bisa dilihat dari banyaknya gempa yang terjadi di muka bumi ini. Dan kemunduran sebuah ekonomi di berbagai negara. Itu sudah terlihat jelas.
Ya, Tidak ada yang nyaman-nyaman seperti dahulu kala. Semuanya serba bergejolak. Seluruh dunia. sekarang ini ya, itu nyata ya. Perubahan sistem hitam ke putih itu betul terjadi kalau begitu ya Mbah Iya. Dari satu poin saja dari minyak yang terhalang itu saja sudah bisa merubuhkan sebuah negara. Oke. Terus ini pengaruhnya apa? Ini kan kamu di Nusantara ini. Sekarang ini kamu datang ke sini sebagai tamu, ya kan? Ya. Pengaruhnya apa buat Nusantara ini nantinya? Pengaruhnya ya banyak. Di mana negara yang kuat akan sumber dayanya, disitulah nanti yang akan kuat. Ya sudah. Mbak I, terima kasih atas penyampaian Anda. Jadi pada intinya kota yang semuanya megah, kaya itu sekarang mulai sepi, mulai jadi kota mati itu secara goibnya adalah harta yang selama ini kau bantu pada mereka, kamu kembali pada yang punya hak gitu ya. Dan negara-negara mereka yang bantu yang dibilang kuat itu lemah, sekarang mulai gara-gara golongan Anda pun sudah diperintah gak boleh bantu lagi begitu. Sampai hancurnya perlu berapa tahun dunia manusia itu hancurnya? Tidak lama lagi. Gak lama lagi dunia goib sama nyata beda loh. Ya beda. Kalau dunia iblis berapa tahun lagi? Enggak sampai 5 tahun juga. Dunia manusia? Ya. Nah, terima kasih. Aku tidak mau cerita macam-macam, ya jelas apa yang Anda ceritakan pun itu aku yakin juga terjadi di tempat-tempat yang lain. Di mana-mana selama ini kaya jadi miskin, ya udah. Baik perorangan begitu. Jadi akan timbul suatu kebalikan. Yang dulunya miskin jadi kaya, jadi miskin, itu sudah terjadi semua. Ya, aku tidak mau pesan apalah, silakan Anda lanjut tugas kamu dan terima kasih datangnya. Silakan kembali. Anak buah pulang semua. Silakan. Gak pulang sama anak buahmu? Ayo, Kang. Selamat malam. Malam. Rayu. Masyaallah. Fresh. Efeknya hilang semua. Gede, Pak. Iya. Efeknya hilang semua. Hilang semua efeknya. Hilang semua, wes? Hilang ya. Pemirsa, demikian obrolan kami dan goib yang masuk ke tubuhnya Pak Suliono yang bercerita tentang hakikat di kota yang selama ini dibilang kaya, megah, makmur, terkenal, bahkan membuat gedung paling di dunia. Burj Khalifa itu sekarang sudah pelan-pelan sudah mulai sepi. Sisi goibnya ternyata seperti itu. Silakan disimak. Kalau sisi dari manusia, ya karena kekacauan dunia ini, negara selama ini membagi mereka juga sudah mulai, kalau nggak salah ya ternyata sudah mulai lemah juga, sehingga tidak bisa lagi untuk menjamin adanya kehidupan di sana. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita ambil. Ya. Pemirsa, semua kejadian dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk dan orang pintar menolaknya. Termasuk konten saya kali ini. Apabila suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya. Karena dari mutlak dari Allah. Di kekurangan itu karena kebodohan dan kelemahan yang di sini. Mudah-mudahan manfaat buat kita Nusantara ini. Terus semangat saja, perbaiki diri kita masing-masing. Karena semua sudah ditakdir oleh Allah. Perubahan dari sistem yang hitam, sistem yang putih sudah pernah kita sampaikan. Nah, bagaimana perubahan pada diri kita masing-masing? Terima kasih. Salah kata, salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.